Hingga akhirnya di Papua muncul sosok putih berjenggot. Baik, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu ada seorang bernama Michael Rockefeller dari Amerika Serikat yang menghilang di hutan rimba Papua. Ada banyak dugaan-dugaan hilangnya Michael Rockefeller ini. Pertama mulai dari ada yang bilang katanya dimakan buaya, ada yang bilang tenggelam, ada juga yang mengatakan Michael itu masih hidup dan hidup bersama orang-orang Asmat. Bahkan ada yang bilang bahwa Michael ini menjadi korban keganasan kanibalisme yang masih ada di beberapa wilayah Asmat pada tahun 1961. Pertama saya akan menjelaskan dulu siapa sih sebenarnya Michael Rockefeller ini. Michael Rockefeller adalah anak dari miliarder Amerika Serikat bernama Nelson Rockefeller. Michael pernah melakukan ekspedisi ke Museum Arkeologi dan Etnologi Harvard untuk mempelajari antropologi suku Dani dan di wilayah Nugini, Belanda atau yang sekarang itu jadi Papua. Dalam ekspedisi ini melahirkan sebuah film dokumenter tentang suku Dani di Papua Nugini. Kemudian setelah tugas ekspedisinya selesai, Michael kembali ke negaranya. Jadi setelah ekspedisi di Papua Nugini ini selesai, kemudian si Michael ini kembali lagi ke negaranya. Dan hingga akhirnya pada 17 November 1961, Michael kembali ke Papua untuk mempelajari Asmat dan mengumpulkan barang kesenian Asmat. Jadi setelah penelitian sebelumnya, si Michael ini kembali ke Amerika. Dan setelah itu dia beberapa bulan kemudian si Michael ini kembali lagi ke Nugini, Belanda atau yang sekarang menjadi Papua itu untuk mempelajari seperti apa sih orang-orang Asmat, dan dia pun dan Michael juga mengumpulkan beberapa kesenian dari Asmat. Kemudian kapal yang ditumpangi Michael tiba-tiba hanyut di sungai dan hanya satu yang selamat, yaitu Wessing. Nah, Wessing itu dia adalah pemandu lokalnya si Michael selama dia meneliti di Papua. Dan pada saat hilangnya Michael itu menjadi topik berita utama di belahan dunia. Jadi memang hilangnya Michael di hutan rimba Papua ini pada saat itu menjadi istilahnya trending topik lah, menjadi bahasan-bahasan berita media yang ada di dunia gitu. Pencarian Michael pun dilakukan. Negaranya mengirim tentara Amerika yang terlatih, kemudian mengirim kapal patroli dan mengerahkan ribuan penduduk setempat untuk mencari sebenarnya kemana hilangnya Michael ini. Dan hingga akhirnya pada tahun 1969 ada seorang jurnalis Mick McKean melakukan perjalanan ke Papua untuk menyelidiki hilangnya Michael. Pada akhirnya ada suatu tempat yang diperkirakan itu menjadi tempat berlabuhnya Michael. Ada kemungkinan Michael itu dibunuh Asmat sebagai korban tidak sengaja dari motif balas dendam, karena pada tahun 1958 atau 10 tahun sebelumnya pernah ada kejadian para tetua Asmat itu dibunuh oleh polisi Nugini Belanda. Sehingga mengapa pada kejadian itu suku Asmat melakukan balas dendam kepada orang-orang yang berkulit putih. Jadi pada tahun 1958 atau 10 tahun sebelum si Michael ini ke Nugini Belanda atau sekarang Papua itu pernah ada kejadian tetua dari suku Asmat itu dibunuh oleh polisi Nugini Belanda, sehingga mungkin bisa saja si Michael ini menjadi korban balas dendam yang tidak sengaja gitu, karena mungkin beberapa orang di sana masih dendam gitu atau seperti apa kepada orang-orang yang berkulit putih. Namun sekali lagi hal itu dibantah dengan argumen yang real. Peristiwa pada tahun 1960 bahwa tidak pernah terjadi warga kulit putih atau orang barat yang ke Papua diperlakukan dengan tindakan kekerasan, apalagi pembunuhan ya. Justru semenjak kedatangan dua misionaris Jerman, Otto dan Gessler, 5 Februari 1855, orang berkulit putih berkeliaran di Papua dengan bebas tanpa adanya gangguan-gangguan kekerasan, apalagi pembunuhan. Hingga akhirnya di Papua muncul sosok putih berjenggot. Jurnalis itu kembali ke Amerika dan mengutus fotografer dan kameramen bernama Malcolm Kirk. Nah, Kirk itu melanjutkan penyidikan disertai dengan pengambilan gambar di Papua. Dari hasil syuting film Kirk lah terungkap sosok putih berjenggot sedang menaiki perahu bersama orang-orang Asmat. Benarkah orang berkulit putih yang dalam rekaman itu adalah seorang Michael atau mungkin siapa? Karena memang di Papua itu jarang sekali ada orang-orang yang berkulit putih gitu.
Namun sekali lagi ada pihak yang berseberangan dengan hal itu, karena memang ada juga mengatakan bahwa memang beberapa orang Papua itu ada yang berkulit putih gitu atau yang albino gitu. Sekali lagi memang banyak sekali dugaan-dugaan yang mengatakan bahwa ada yang bilang Michael itu diserang buaya, ada yang bilang Michael itu mati karena tenggelam, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa Michael itu menjadi ganasnya kanibalisme di Papua pada saat itu. Mungkin andaikan memang Michael Rockefeller ini masih hidup dan berada di tengah pedalaman Papua, mungkin umur dia sekitar ada 80 tahunan gitu ya, udah menjadi misteri. Dan memang dunia ini penuh dengan misteri, banyak hal-hal yang tidak bisa kita ketahui sebagai manusia yang lemah dan manusia yang terbatas, dan memang semua sudah menjadi rahasia ilahi.